Salam. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan absen terlebih dahulu. Pertama, Ridho Nugraha, Siti Violita, Tri Mardati Lautari, Zulkifli. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari sistem ekspresi pada hewan. Nah, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada, Bu. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan absen terlebih dahulu. Pertama, Ridho Nugraha, Siti Violita, Tri Mardati Lautari, Zulkifli. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari sistem ekspresi pada hewan. Nah, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada, Bu. Minggu kemarin kita mempelajari tentang sistem ekspresi pada tubuh manusia, Bu. Yaitu ada 4 organ. Yang pertama ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Ya, betul. Ya, betul ya penjelasan dari Tari. Minggu kemarin kita mempelajari tentang sistem ekspresi pada manusia, yaitu sistem pengeluaran sisa metabolisme di dalam tubuh manusia. Nah, hari ini kita akan mempelajari sistem ekspresi pada hewan. Nah, hewan ini terbagi dua, yaitu avertebrata dan vertebrata. Nah, ada yang tahu perbedaan antara kedua itu? Saya, Bu. Ya, kepada Ijul. Saya, Bu. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya ikan, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Sedangkan hewan avertebrata atau invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya protozoa, annelida, platyhelminthes, dan lain-lain. Itu, Bu, yang saya ketahui. Ya, benar sekali ya jawaban dari Zulkifli. Nah, hewan vertebrata itu adalah hewan yang bertulang belakang, dan hewan invertebrata atau avertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Nah, hari ini kalian akan dibagi dua kelompok, di mana satu kelompok terdiri 2 orang, di mana sesuai dengan pasangan tempat duduknya ya. Jadi Tari dengan Titi kelompok 1, Ridho dengan Zulkifli kelompok 2. Nanti Ibu akan memberikan LKPD atau lembar kerja siswa. Kalian akan mengerjakannya saling bertukar pikiran di dalam kelompok, saling berdiskusi. Sebelum itu kalian akan melihat video yang akan Ibu tayangkan. Kalian akan mengerjakan LKPD. Sebelum itu kalian akan melihat atau menyimak video yang Ibu tayangkan di laptop ini dan mengkaji literatur atau buku paket yang ada pada kalian. Dan kalian diskusikan bersama kelompok. Baiklah Nana, disimak ya videonya. Fungsi dari sedia adalah menyerap dan mengarang air. Zat sisa yang sudah disaring bisa api, kemudian zat sisa berupa urin akan dikeluarkan melalui nephridiopor. Sistem ekspresi pada annelida. Organ ekspresi pada annelida disebut dengan nefrodium. Nah, setelah kalian lihat atau menyimak video tersebut, ini kalian kerjakan lembar kerja peserta didik yang Ibu bilang tadi. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Langsung kerjakan di lembar kerja tersebut ya.
Ini ada nggak bukti Bu? Yang mana kelompok 1? Yang C, yang serangga itu kan di dalam sininya. Ya, insekta. Apa alat ekspresinya itu berupa apa? Oh gitu. Itu dijelasin juga kan? Iya. Kamu paham? Kedua ada yang tidak mengerti? Nggak ada Bu, ngerti semua Bu. Oke, baik. Baiklah, waktu diskusi telah habis. Selanjutnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Yang pertama pada kelompok 1, silakan maju. Kelompok 1 di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem ekspresi pada hewan. Dengan pertanyaan, jelaskan struktur dan mekanisme kerja sistem ekspresi pada hewan berdasarkan video dan kajian literatur atau buku yang kalian simak bersama pasangan kelompok. Yang pertama cacing pipih, yang kedua cacing tanah, yang ketiga serangga, dan yang keempat ikan. Di sini akan saya bahas yaitu cacing pipih dan cacing tanah. Cacing pipih mempunyai organ nephridium yang disebut sebagai protonephridium. Protonephridium tersusun dari tabung dengan ujung membesar mengandung silia. Dalam protonephridium terdapat sel api yang dilengkapi dengan silia. Tiap sel api mempunyai beberapa flagela yang gerakannya air dan beberapa zat sisa ditarik ke dalam sel api. Gerakan flagela juga berfungsi mengatur arus dan menggerakkan air ke sel api pada sepanjang saluran ekspresi. Yang kedua, cacing tanah atau Annelida. Annelida mempunyai organ nephridium yang disebut metanephridium. Pada cacing tanah yang merupakan anggota Annelida, setiap segmen dalam tubuhnya mengandung sepasang metanephridium kecuali pada 3 segmen pertama dan terakhir. Metanephridium memiliki 2 lubang. Lubang yang pertama berupa corong disebut nephrostom atau di bagian anterior dan terletak pada segmen yang lain. Nephrostom bersilia dan bermuara di rongga tubuh yaitu pseudocelon. Yang kedua yaitu cairan tubuh ditarik ke corong nephrosom masuk ke nephridium oleh gerakan silia dan otot. Saat cairan tubuh mengalir lewat celah panjang nephridium, bahan-bahan yang berguna seperti air, molekul makanan, dan ion akan diambil oleh sel-sel tertentu dari tabung. Yang ketiga yaitu serangga yang akan dibacakan oleh kelompok saya, Sisi. Jenis serangga. Alat ekspresi pada belalang adalah pembuluh malpighi, yaitu alat pengeluaran yang berfungsi seperti ginjal pada vertebrata. Pembuluh malpighi berupa kumpulan benang halus yang berwarna putih kekuningan dan pangkalnya lekat pada pangkal epithelium. Di samping pembuluh malpighi, serangga juga memiliki sistem trachea untuk mengeluarkan gas sisa hasil oksidasi yang berupa CO2. Sistem trachea ini berfungsi seperti paru-paru dan vertebrata. Belalang tidak dapat mengekspresikan amonia dan harus memelihara konsentrasi air di dalam tubuhnya. Amonia yang diproduksinya diubah menjadi bahan yang kurang toksik yang disebut asam urat. Asam urat berbentuk kristal yang tidak larut. D. Ikan. Ikan mempunyai sistem ekspresi berupa ginjal dan suatu lubang pengeluaran yang disebut urogenital. Lubang urogenital ialah lubang tempat bermuaranya saluran ginjal dan saluran kelamin yang berada tepat di belakang anus. Ginjal pada ikan yang hidup di air tawar dilengkapi sejumlah glomerulus yang jumlahnya lebih banyak. Sedangkan ikan yang hidup di air laut memiliki sedikit glomerulus sehingga penyaringan sisa hasil metabolisme berjalan lambat. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apa dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Ada. Baiklah, apabila tidak ada yang bertanya, kami tutup sampai di sini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1. Jawabannya sudah sangat memuaskan. Baiklah, pada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
mempresentasikan hasil kerja kami. 1, 2, 3. C. Serangga. Alat pengeluaran pada serangga dinamakan pembuluh Malpighi yang merupakan pembuluh halus berwarna putih kekuningan yang terletak di antara usus tengah dan usus belakang. Pembuluh Malpighi merupakan alat pengeluaran yang berfungsi seperti ginjal. D. Ikan. Alat-alat pengeluaran ikan berupa sepasang ginjal yang merupakan tipe ginjal paling primitif. Pada ginjal Opisthelomoprop tubulus bagian anterior telah lenyap, berhubungan dengan testis, serta terdapat konsentrasi dan pelipat gandaan tubulus di bagian posterior. Itu. Oh ya. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada kelompok 2. Baiklah, sebelum kita menyimpulkan pelajaran hari ini tentang sistem ekspresi pada hewan, kalian akan ibu beri kuis soalnya. Kuisnya ini ada pilihan ganda, cuma 5 soal ya. Ini soalnya. Iseng-iseng berhadiah, Bu. Iya. Udah, mulai mengerjakan kuisnya ya. Pada kelompok 1 tolong ambil hadiahnya. Mas ya. Nah, selanjutnya ibu akan menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu sistem ekspresi pada hewan, di mana hewan terbagi 2, yaitu hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Hewan invertebrata terbagi menjadi 3 yang kita pelajari hari ini, yaitu biasanya hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Yang pertama ada Platyhelminthes, di mana atau cacing pipis, di mana memiliki alat ekspresi berupa sel api dan sisa metabolisme pengeluarannya yaitu adalah amonia. Yang kedua ada Annelida, di mana itu adalah cacing tanah. Ya, cacing tanah memiliki alat ekspresi berupa Nephridium, di mana menghasilkan amonia. Yang ketiga ada insekta atau serangga yang kita pelajari hari ini, yaitu belalang, di mana belalang memiliki alat ekspresi berupa badan Malpighi, di mana sisa metabolismenya yaitu NDA, itu nitrogen, guanin, dan asam urat. Selanjutnya yang terakhir ada hewan vertebrata, di mana hewan vertebrata ini memiliki tulang belakang. Yang kita ambil di sini contohnya adalah pisces atau ikan, di mana hewan vertebrata ini memiliki alat ginjal, di mana untuk sebagai osmoregulator, yaitu menjaga keseimbangan garam di dalam tubuh kita. Itu osmoregulasi. Hewan-hewan yang termasuk vertebrata itu ada pisces, aves, amfibi, reptil, dan termasuk kita yaitu mamalia. Tapi setelah kita simpulkan pembelajaran hari ini, berakhirlah pembelajaran tentang sistem ekspresi pada hewan. Kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan minggu berikutnya kita akan mempelajari gangguan atau penyakit pada sistem ekspresi pada manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.